sebuah negara bisa cepat maju dan sejahtera tidak hanya semata-mata karena kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, melainkan karena adanya semangat persatuan yang kuat. Untuk negara yang penduduknya homogen seperti Jepang atau Korea Selatan, tidak terlalu banyak konflik yang disebabkan karena perbedaan suku, adat istiadat maupun agama. Beruntung bahwa Indonesia didirikan dengan semangat persatuan yang kuat, berdasarkan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Para pendiri bangsa sangat menyadari bahwa potensi konflik memang ada di Indonesia yang beragam adat istiadat dan agama serta budayanya. Meskipun demikian, gangguan karena intoleransi masih terjadi di beberapa kota di Indonesia. Bersyukur masih ada komunitas yang punya perhatian besar agar masalah intoleransi bisa berkurang. Adalah menarik untuk menyimak bagaimana pendapat Randy Ludwig Pea, seorang politisi berjiwa muda terkait masalah intoleransi dan solusinya. Mari kita simak sampai tuntas. Saya nggak mau generasi ke depan, khususnya dengan adanya bonus demografi nih ya, kita kan mau bersaing sama bangsa lain ya, supaya bangsa kita jadi unggulan ya di dunia ya. Tapi kalau antar sesama anak bangsa masih ribut, masih mempertanyakan agama, suku, ras, etnis gitu, masih ribut di situ, kapan kita mau maju gitu kan? Kapan kita mau maju? Justru kita harus bersatu untuk kemudian unggul menghadapi bangsa-bangsa lain kita secara positif. Tapi untuk unggul gitu, kita harus ada saling tenggang rasa, harus ada rasa solidaritas, harus ada rasa toleransi antar warga ya, antar agama, suku, etnis. Itu harusnya sudah nggak ada isu lagi. Kalau itu sudah dilakukan, sudah terjadi, nah kan lebih mudah kita untuk bersatu menghadapi bangsa lain dalam ekonomi, politik, macam-macam. Kita bisa jadi bangsa unggul. Maksudnya bersaing dengan negara-negara lain. Negara-negara ya? lain, iya betul. Nah, untuk itu Mas Randy itu hanya akan bicara di lingkungan sendiri atau masuk suatu organisasi atau bagaimana nih? Nah ini karena memang kalau kita pengen melakukan perubahan yang benar-benar substansial, kita kan sulit kalau hanya ngomong di luar saja atau mengkritik ya. Kita harus coba masuk ke dalam sistem. Nah kebetulan saya ini sedang mau berjuang masuk ke dalam sistem melalui PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nah di situ saya mau coba untuk berjuang ke dalam menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Oh, jadi proses nyalek nih sekarang nih? Iya, itu Pak, oke, betul. Dapilnya di mana aja nih? Nah, dapil saya ini adalah di Dapil 7 Jakarta Selatan. Itu mencakup itu ada 5 kecamatan. Kecamatan Cilandak, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggeran, dan Setiabudi. Oh, begitu. Iya, betul. Tapi Jakarta Selatan kalau saya perhatikan itu termasuk sangat toleran, itu daerahnya bagus gitu. Nah, kenapa tidak memilih misalnya dapil yang lain gitu? Nah, justru karena di sini masih ada ruang saya untuk memberikan masih banyak orang toleran, makanya saya justru ingin ngebangun sebuah komunitas yang untuk menjadi percontohan bagaimana hidup toleran, supaya daerah-daerah lain tuh melihat bahwa hidup toleran itu juga bermanfaat, ada manfaat yang positif buat warga gitu kan. Dan saya menganggap bahwa ini bukan hal yang sebenarnya bisa disepelekan ya. Kita lihatlah di sekolah-sekolah negeri khususnya ya, itu kan kita lihat ada upaya-upaya juga untuk memaksakan siswa untuk memakai atribut-atribut seragam religi ya. Nah ini kan sebenarnya tidak boleh, karena kita ini kan sekolah negeri itu kan istilahnya ya milik bersama ya, dibayar pajak oleh semua warga apapun agamanya kan. Nah harusnya kan netral. Nah ini kan kita lihat masih ada kayak gitu. Jadi itu yang salah satu yang diperjuangkan. Perjuangkan, iya betul, supaya sekolah negeri itu menjadi milik semua masuk ke sekolah negeri itu nyaman gitu kan. Nah ini yang saya coba memperjuangkan. Jadi mulai dari sekolah gitu ya? Dari sekolah. Kalau dari keluarga bagaimana? Nah dari keluarga itu penting. Kenapa? Karena kalau dari keluarga bagaimana nggak dilaksana, gimana kita mengharapkan anak-anaknya kemudian bisa memiliki sikap yang toleran, inklusif gitu kan dari kecil. Jadi bagi saya strategi untuk membangun hidup yang toleran, inklusif itu
mula-mulanya adalah dari sejak usia dini. Yaitu berarti butuh peran dari para orang tua, keluarga-keluarga muda khususnya yang memiliki anak-anak yang masih kecil usia dini. Nah, itu harus dibiasakan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda sehingga mereka punya tenggang rasa dengan orang-orang yang punya golongan sosial yang berbeda, agama yang berbeda, bisa saling memahami, saling mengerti. Itu justru salah satu yang bagi saya konkret sekali untuk harus dilakukan oleh siapapun pemimpin ya. Jadi saya punya cita-cita, saya bikin sebuah perda yang namanya perda toleransi. Wah, jadi sebagai caleg nanti kalau terpilih sebagai legislator di DPRD DKI, jadi Mas Randy ingin membuat suatu perda, mengajukan perda gitu dari PSI bersama fraksi lain tentu saja ya. Iya, betul. Untuk membuat perda yang menerapkan tentang semangat toleransi itu. Betul. Jadi harus ada payung hukumnya untuk istilahnya melindungi ya warga dari ancaman diskriminatif, intoleransi, tapi juga mendorong semangat supaya orang-orang yang atau warga yang mendukung kehidupan toleransi itu kemudian dihargai, diapresiasi.